Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah. Kita tuh akan bahagia, akan tenang dan damai hidup di masyarakat yang semuanya sibuk dengan kekurangan dirinya. Karena kita tahu sudah menjadi ketetapan manusia yang Allah tetapkan. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu berbuat salah. Bahkan suka berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bertobat, memohon ampun kepada Sang Pencipta, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Tatkala kita hidup bermasyarakat, kita punya kawan, kita punya tetangga, sebagian punya mertua, sebagian punya ipar, sebagian punya menantu, sebagian punya besan, sebagian orang ya mungkin dia punya kawan-kawan sejawat di tempat kerjanya. Yang kita tahu semua berbuat dosa. Ketika kau menunjuk tuh orang-orang berbuat dosa, engkau juga berbuat dosa. Tapi jadi masalah kita pakai teropong. Orang yang pakai teropong, dia nggak akan ngelihat dirinya. Kalau kita ngelihat ada yang ada orang-orang yang aktivis, pencinta binatang, pencinta flora dan fauna, yang mereka membuat dokumentasi ya, di gunung, di hutan, di laut ya. Dia tuh ketika dia pakai kamera, pakai tele umpamanya, dia lihat, dia nggak tahu kalau ada ular yang sedang mau matok kepalanya. Nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia sibuk dengan sesuatu yang bukan dirinya. Tapi kalau orang bercermin, siapa yang dia lihat? Dia nggak akan melihat orang lain. Lihatlah emak-emak kalau lagi bercermin. Senyum-senyum sendiri. Dia lihat, oh ternyata ada yang kurang rapi. Dia rapikan. Ketika dia pakai jilbab, dia lihat, oh rambutnya kelihatan. Kenapa? Ya, karena dia pakai cermin.
Ketika dia bercermin, lihat, ya Allah, bajuku kotor ternyata. Ketika dia makan sesuatu, ada yang jatuh ke bajunya. Itu orang pakai cermin. Tapi kalau dia nggak pakai cermin, yang dilihat hanya orang. Bajumu kotor tuh. Tuh di jidatmu ada bekas debu. Mungkin gak habis sujud tadi. Ahibati fillah. Hari ini kita akan berusaha mengajak semuanya untuk pakai cermin. Kita perlu buruk sangka sama diri kita. Bukan sama orang. Kenapa? Karena kodratmu berbuat dosa. Laulam tudhnibu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian gak berbuat dosa. Subhanallah ya. Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar menanamkan di diri sahabat-sahabatnya. Kalian berbuat dosa loh. Kalian berbuat dosa. Kalian punya dosa. Orang ketika dikatakan gitu, engkau punya salah, engkau berbuat dosa, engkau banyak kekurangannya. Akhirnya orang berpikir, oh ya aku akan memperbaiki diriku. Laulam tudhnibu, kalau kalian nggak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum wa la ja'a biqaumin akharin yudhnibun fayastaghfirunallah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan generasi yang lain yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Prinsip ini harus ada. Aku pendosa. Bukan, oh fulan pendosa, aduh fulan pendosa. Engkau pendosa. Aku pendosa. Maka jangan sok suci. Sibuk dengan orang lain. Di surat An-Najm. Ayat 32. Allah berfirman. Mengenalkan kita kepada diri kita sendiri. Tafadhali dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Jangan sok suci gitu loh. Ya, sebagian kita memang dikasih kelebihan sama Allah dibandingkan orang lain. Tapi engkau punya kekurangan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Yubsiru ahadukum al-qadhata fi 'aini akhihi wa yansa al-jidla aw al-jid'a
fi aini nafsi. Salah satu di antara kalian itu melihat qadha, melihat debu, kotoran yang kecil di mata saudaranya. Kita kan kelihatan kan. Saudara kita, oh ada yang perlu dibersihkan, kita kasih tisu, dia bersihkan. Kita ngelihat. Tapi kita lupa dengan adanya pokok pohon yang besar di mata kita sendiri. Ini contoh orang-orang yang menyibukkan diri dengan kekurangan orang lain. Dengan kesalahan orang lain. Dan dia lupa kalau dia banyak kesalahannya. Ahibati fillah, kalau setiap orang itu menyibukkan dengan dirinya, maka dia akan jadi cantik kalau dia perempuan. Dia akan jadi rapi, bersih. Karena dia sibuk dengan dirinya. Antum bisa lihat ada orang umpamanya di sebuah acara. Dia sibuk, bajumu kurang ini ya. Itu kancingnya, oh ini warnanya kurang tepat. Ini. Kapan kau memperbaiki diri? Apalagi kalau bicara aib. Engkau itu akan ditanya tentang aibmu, tentang kekuranganmu, tentang kesalahanmu. Engkau nggak akan ditanya tentang fulan atau alan. Nabi alaihissalatu wassalam membenci qila wa qala. Berita-berita yang katanya ini, katanya itu. Kita ini kadang-kala sibuk nonton berita tentang kesalahan orang. Sibuk, oh ini fulan melakukan ini fulan. Emangnya engkau akan dihisap sama Allah tentang kesalahannya fulan. Di surat Al-Muddathir ayat 38 Allah berfirman. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Selesai. Fulan tuh yang berbuat salah, yang punya kekurangan, dia akan bertanggung jawab, bukan kau yang tanggung jawab. Tenang gak hidup kita? Orang kalau sibuk dengan rumahnya jadi bersih. Jadi indah, menyenangkan. Tapi kalau dia sibuk sama rumah orang lain, lupa membersihkan rumahnya, maka engkau akan menyesal dan menderita. Dan di surat Al-Isra ayat 15 Allah memberikan penjelasan yang sangat lugas tentang bagaimana kita sama orang lain. Coba kita baca. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Barakallahu fikum. Kita nggak akan mikul dosanya fulan. Engkau berbuat baik, engkau akan dapat balasan. Engkau menyimpang, engkau akan mendapatkan akibat buruk dari perbuatanmu. Yang jelas engkau tidak akan memikul dosa orang lain. Engkau akan memikul dosamu sendiri.
apabila seorang hamba menyibukkan dirinya dengan dirinya sendiri, maka orang-orang akan nyaman hidupnya juga. Engkau akan senang, orang-orang akan senang. Engkau akan dicintai sama orang. Tadi yang kita bicarakan, engkau punya kekurangan, engkau berbuat dosa, akan ditutupi dosa-dosamu sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang gak akan ngomongin tentang dirimu. Gak akan. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Tapi kalau engkau suka dengan kekurangan orang lain, dicari-cari kesalahan orang lain, dan engkau membicarakan kesalahan orang lain, yang kok nggak ada perlunya sebenarnya sama mereka, apa yang akan terjadi? Engkau akan dibenci sama orang. Engkau tidak akan selamat dari gangguan orang. Sesuai dengan amalan dia. Dan subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memanggil para sahabatnya. Beliau mengatakan, ya ma'syara man amana bilisanihi. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya. Mengatakan saya muslim. Walam yufdil imanu ila qalbih. Tapi imannya belum nyampe ke hatinya. Cuma ngomong. Cuma penampilannya. Tapi hatinya belum. La tu'dzul muslimin. Kalian jangan menyakiti umat Islam. Jangan. Jangan mengganggu mereka. Wala tu'ayyiruhum. Jangan menjelek-jelekkan mereka. Wala tattabi'u awratihim. Jangan dicari-cari kekurangan mereka. Mereka punya kekurangan, ya. Jangan dicari-cari. Fa innahu man tatabba'a awrata akhih al-muslim tatabba'allahu awratahu. Barang siapa yang mencari-cari, diikutin kesalahan saudaranya, kekurangan saudaranya, Allah yang akan mencari dan mengikuti kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah mencari kesalahannya, maka Allah akan melecehkan dia, membuka aibnya walaupun dia di tengah-tengah rumahnya. Rawahu Tirmidzi. Maka ahibati fillah, hendaklah seorang itu ya berusaha untuk menyibukkan diri dengan aibnya dia. Tapi memang ini penyakit, kita bicara penyakit. Ada orang yang suka ngomongin orang lain. Ada orang yang suka mengawasin. Dia jadi pengawas untuk orang lain. Pernah ada seorang yang dia ngomongin orang. Nanti dia sibuk dengan aibnya orang lain. Lalu ada orang Badui yang dengar. Nih orang dari tadi ngomongin fulan, alan, melakukan ini, melakukan itu. Lalu orang Badui ini mengatakan, qad istadlalta ala uyubika bikathrati dzikrika li uyubin nas. Lianna at-taliba laha yatrubha biqadri ma fihi minha. Engkau orang yang dari tadi ngomongin orang. Engkau itu sedang menunjukkan kepada orang tentang banyaknya kekurangan. Dengan engkau menyebut tentang fulan, tentang kekurangan fulan, engkau itu sebenarnya sedang menceritakan, aku ini banyak salahnya. Kenapa? Karena orang yang mencari-cari kekurangan orang lain, dia sebenarnya punya kekurangan itu.
Jadi dia sejatinya sedang membongkar kesalahan-kesalahan dia dengan dia ngomongin orang lain. Itu tadi di hadis riwayat Tirmidzi. Barang siapa yang mencari-cari tahu kesalahan orang lain, kekurangan orang lain, Allah yang akan mencari-cari kesalahan. Habis engkau sudah. Ahibati fillah. Jadi manusia itu ketika melihat dirinya kerdil. Orang yang kerdil itu akan berusaha untuk membesarkan dirinya. Dengan cara apa? Dengan cara mengecilkan orang lain. Membesarkan aib-aib mereka. Karena engkau kecil, engkau berpikir dengan engkau ngomongin orang, engkau jadi besar. Enggak. Jadi ahibati fillah. Ada orang memang yang tadi kita bicara sakit. Dia itu kerdil, jiwanya kerdil. Sibuk dengan aibnya orang lain. Tapi kalau dia besar, enggak, dia nggak akan sibuk sama orang lain. Subhanallah jemaah. Aun ibn Abdullah rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan tentang orang-orang yang hidup pakai teropong dan tidak pernah pakai cermin. La ahsibur rajul yandur fi uyubin nas illa min ghaflatin qad ghafalaha an nafsi. Aku tidak mengira orang yang sibuk dengan aibnya orang lain itu kecuali orang yang sedang lalai dengan diri. Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, dia mengatakan, kunna nuhaddits anna aktsara an-nas khataya afraghuhum li dzikri khataya an-nas. Kita dulu dikasih tahu tuh bahwa orang yang paling banyak kesalahannya, yang paling banyak kekurangannya adalah orang yang paling punya waktu untuk menyebut kesalahan orang lain. Dia benar-benar punya waktu kosong untuk menyebut kesalahan orang lain. Ini orang yang paling banyak kesalahannya. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala dia mengatakan kafa bil mar'i itsman. Cukuplah sebagai sebuah dosa alla yakuna salihan. Ini sebagai dosa besar, engkau enggak jadi orang soleh itu dua dosa. Thumma yajlisil majalis wa yaqa' fi 'irdi salihin. Kemudian kau duduk sama orang-orang. Engkau gibain, kau ngomongin orang-orang soleh. Udah enggak soleh, ngomongin orang soleh. Ahibati fillah. Kesian sebenarnya. Sampai Bakar bin Abdullah mengatakan, kalau engkau melihat ada orang yang dia menjadi pengawas tentang kesalahan orang ya, lupa dengan kesalahan dirinya, kekurangan dirinya, maka ketahuilah orang ini sudah terjebak dalam makar sebenarnya. Ya, makarnya iblis. Engkau tidak akan ditanya kesalahan orang, kau sibuk dengan kesalahan orang. Ahibati fillah. Rabi ibn Khuthaim rahimahullahu ta'ala. Kita tahu ya, orang yang mencari-cari kesalahan orang itu akan mengantarkan dia kepada ghibah. Orang yang sibuk melihat, meneropong. Karena dia punya bahan. Buat apa nih? Dia tahu. Ada kesalahannya fulan. Terus buat apa buat dia? Maka akan mengantarkan kepada ghibah nantinya. Rabi ibn Khuthaim. Ada yang mengatakan kepadanya, ma naraka taghtab ahadan. Kami kok nggak ngelihat engkau ngomongin orang gitu. Kata dia, aku ini dengan diriku sendiri nggak suka. Terus kenapa aku harus ngomongin orang? Aku ini mikir diriku sendiri. Jamaah rahimakumullah. Abu Rashid bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari Basrah datang menjumpai Ubaidullah bin Umar. Lalu dia mengatakan, aku ini utusan saudara-saudaraku dari Basrah menujumu. Mereka kirim salam sama engkau.
Wa yas'alunaka an amri hadainir rajulain. Mereka tanya kepadamu tentang urusan dua orang ini. Tentang Utsman sama Ali bin Abi Thalib. Ini orang lain ya. Apa pendapatmu tentang keduanya? Kata Ubaidullah bin Umar, ada yang lainnya? Ada yang lainnya? Engkau punya urusan lain selain tanya itu? La. Lalu beliau mengatakan, jahizur rajul. Jahizur rajul. Persiapkan orang ini. Persiapkan kendaraannya, persiapkan barang-barangnya, naikkan ke ontanya apa yang perlu dipersiapkan. Kenapa? Karena jawabannya pendek. Nggak perlu panjang-panjang. Siapkan orang ini mau pulang sudah. Nah, orang-orang akhirnya mempersiapkan. Kalau sekarang kan tasnya, kalau dulu kan mungkin ada barang yang taruh di atas pelana untanya semuanya. Ketika selesai sudah disiapin, Iqra alaihimussalam. Sampaikan salamku kepada mereka. Wa akhbirhum anna qawli fihima. Katakan kepada mereka pendapatku tentang dua orang ini. Tentang Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Ayat 134. Beliau membacakan surat ayat ini. Kita akan baca. Nah. Al-Baqarah 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Udah suruh pulang. Apa urusanmu? Apa? Udah selesai, udah meninggal mereka. Makanya ada masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan, kita permasalahkan. Ini urusan rumah tangga, kita lihat ya. Berapa banyak masalah-masalah yang remeh jadi besar, jadi bom waktu, boom. Meledak di rumah, berantakan itu rumah. Maka tolong kau sibuk dengan dirimu. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwa pernah ada seorang yang datang kepada Umar bin Abdul Aziz. Tanya, bagaimana pendapatmu tentang Ahlus Siffin? Ini perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Tilka dima taharallahu yadi minha. Darah-darah yang terkucurkan di perang Siffin itu, Allah membersihkan tanganku dari darah-darah itu. Artinya nggak ikut dalam peperangan itu. Fala uhibbu an akhtiba biha lisani. Aku nggak ingin membasahi lisanku dengan darah-darah mereka. Jadi kita juga harus pintar-pintar menghadapi orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan, bertanya dalam rangka membongkar kesalahan orang lain, bukan untuk memberikan nasihat. Maka mencari-cari kesalahan orang ini mengantarkan ke ghibah. Dan kita tahu ghibah ini dosa besar. Tapi memang orang suka gitu. Ghibah itu enak. Kita kalau nggak punya bahan yang dibicarakan, paling enak ngomongin orang. Padahal Allah berfirman di surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Allahu Akbar. Lagi Nah, lagi Maha Pengasih. Wahai orang-orang beriman, dipanggil yang beriman. Hindari, jauhi kebanyakan prasangka itu, jauhi. Engkau kalau mau berprasangka, prasangka kepada dirimu. Yakin. Ana yakin. Dan antum harus yakin bahwa engkau pendosa. Hindarin banyak-banyak prasangka. Dosa itu. Kemudian kalau dia prasangka, wala tajassasu. Nih, tajassus. Mencari-cari kesalahan. Dengan bongkar HP-nya. Atau dengan ya berbagai banyak cara lah. Biasanya kalau sudah dapat bahan, suudzon, kemudian cari-cari, oh ketahuan. Buat apa? Buat riba. Mengantarkan ke riba. Kalian mau makan bangkai saudara kalian sendiri? Gak ada yang mau, jijik dia. Tapi itu dia lakukan. Dan hukumannya jelas. Rasulullah SAW mengatakan, man satara awrata akhi al-muslim, satarallahu awratahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang menutupi kesalahan, kekurangan saudaranya, aib saudaranya, Allah akan menutupi kekuranganmu pada hari kiamat. Kau gak akan dibongkar kesalahanmu. Sidangmu boleh jadi tertutup, bukan sidang terbuka yang bisa disaksikan orang. Wa man kasyafa aurata akhihil muslim, barang siapa yang menyingkap kekurangan, kesalahan saudaranya sesama muslim, kasyafallahu auratahu, maka Allah akan bongkar aurat dia, kekurangan dia, hatta yafdahahu biha fi baiti, sampai Allah akan bongkar dan lecehkan dia di dalam rumahnya. Rawahu Ibnu Majah. Dan ketahuilah jemaah, sibuk dengan aib orang lain ini menciptakan lingkungan yang penuh dengan kebencian dan permusuhan. Apa manfaatnya? Permusuhan aja. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan agama seseorang itu meninggalkan hal-hal yang gak ada hubungannya sama dia, gak ada manfaatnya buat dia, gak ada maslahat dia dengan urusan itu. Tapi kalau ada maslahat lain, engkau amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kita melihat kesalahan saudara kita bukan untuk diomongin, bukan untuk dicari-cari, tapi untuk diperbaiki. Datang ke fulan, ana mohon maaf ana fulan. Ana banyak salahnya. Maka juga minta antum ngasih masukan sama ana. Tapi ana mengetahui sesuatu tentang dirimu. Selesai. Sampai ke nasihat. Bukan kemudian kau mengawasin dia, cari tahu tentang dia, enggak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tangannya, rubah. Oh, enggak mampu engkau merubah, maka rubah dengan lisanmu. Enggak mampu dengan lisan, maka dengan hati. Sebagian kita nggak mampu merubah dengan tangan, nggak mampu merubah dengan lisan. Ternyata dia juga tidak merubah dengan hati. Buktinya apa? Lisannya digunakan untuk ngomongin orang. Engkau tahu kan? Itu salah. Oke, dia salah. Apa yang harus engkau lakukan? Ingkari. Nggak mampu dengan
tangan, maka dengan lisan, nggak mampu dengan hati. Benci kemungkaran itu. Bas. Ahibati fillah, kalau kita membaca tentang as-salafus salih, bagaimana mereka memberikan contoh bahwa orang itu memang harus menyibukkan diri dengan kekurangan dan kesalahan-kesalahan dia. Mereka tawadhu, mereka suudzon sama dirinya, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka takut kalau aku sampai ngomong tentang kesalahan orang, nanti aku dikasih ujian yang sama dengan yang aku omongkan. Al-jaza' min jinsil amal. Al-A'mash mendengar Ibrahim ya, berkata, inni la ara syai' akrahu. Aku benar-benar melihat sesuatu yang aku enggak suka. Aku benci. Fama yamna'uni an atakallama fihi illa makhafata an ubtala bimithli. Aku itu tahan diri ngomong, enggak ngomong. Nahan lisannya supaya tidak membicarakan hal itu karena takut balaknya pindah ke aku. Maka Syekh bin Baz ketika ditanya tentang kenapa ada orang yang istiqomah tahu-tahu dia menyimpang. Boleh jadi dia pernah ngomongin orang yang menyimpang. Mencela orang yang menyimpang. Kemudian Allah kasih hukuman buat dia. Orang yang menyimpang itu bukan untuk diomongin, tapi untuk dikasih nasihat. Ihdar lisanaka an taqula fatubtala innal bala'a muwakkal bil mantiqi. Hati-hati engkau kalau ngomong. Jangan sampai ngomong engkau menyesal nantinya. Kenapa? Karena bala itu bergantung sama omongan. Ahibati fillah. As-Sakhawi rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, kami meriwayatkan dari Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, adraktu bihadil baldah. Imam Malik itu di Madinah, ngajar di Masjid Nabawi. Dia mengatakan, aku sempat menangi, bahasa Jawanya, mendapati, aku hidup dan bertemu dengan aqwam lam takun lahum uyub, dengan orang-orang yang nggak punya aib gitu loh. Fa'abun nas. Lalu orang-orang ini merasa dirinya baik, merasa sok suci. Dia akhirnya ngomongin orang. Sibuk dengan aib dan kekurangan orang lain. Sibuk pakai teropong dan tidak pakai cermin. Fasarat lahum uyub. Akhirnya mereka punya aib. Awalnya nggak punya aib, jadi punya aib. Gara-gara perbuatan mereka. Wa adraktu biha aqwaman kanat lahum uyub. Aku juga ketemu dengan orang-orang yang punya kekurangan, punya aib, tapi mereka diam tidak ngomongin aibnya orang lain. Maka kekurangan mereka pun dilupakan sama manusia. Maka jamaah rahimakumullah. Apa sikap kita kalau ada orang lain yang sibuk dengan aib kita? Kita kan udah tahu nih bagaimana jaga diri supaya kita tidak sibuk dengan aib orang lain ya. Karena kita ingin jadi lebih baik. Tapi gimana kalau ada orang yang sibuk dengan aib kita, ngomongin kita kayak cerita ini. Maka lihat. Ketika dia menyampaikan nasihat kepadamu, kenapa engkau gak terima nasihat? Sedangkan engkau juga tahu bahwa dirimu punya kesalahan dan kekurangan. Ambillah masukan-masukan dari mereka dan mereka memperbaiki dirimu untuk menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esok. Apa persiapanmu? Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah tuh maha tahu dengan apa yang kalian kerjakan. Kita ya kadang-kala mencela orang dengan sebuah celaan. Padahal kita sama mereka. Ini lebih buruk lagi. Maka sebagai penutup, berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diselamatkan dari penyakit ini. Baca doa, Allahumma qini syarra nafsi. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku petunjuk buat aku, bimbinganmu untukku. Dan selamatkan aku dari kejahatan diriku sendiri. Kenapa? Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar memerintahkan kepada keburukan. Barakallahu fiik. Jadi itu mungkin yang dapat kita kaji. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Ustadz. Putaran pertama dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Maaf sebelumnya Ustadz, ini di luar tema. Ada pertanyaan titipan. Ini ada 2 orang suami istri Ustadz. Dia itu membuka bisnis, bekerja sama keduanya sampai bisnisnya itu lancar. Dia itu punya anak 5 Ustadz. Yang 3 udah menikah, tinggal 2 anak perempuan itu yang masih tinggal sama orang tuanya. Suatu hari subhanallah si bapak meninggal Ustadz. Tapi yang ibu ini bilang kepada anak-anaknya, bapak kamu tidak meninggalkan sama sekali harta, itu semua usaha, semua itu milik ibu. Itu bagaimana menurut Islam Ustadz? Tunggu. Apakah ada bukti-bukti yang menyatakan bahwasanya usaha itu usaha bersama? Nah, tidak tahu Ustaz. Ya ini. Jadi gini para jemaah. Ketika kita memberikan fatwa, kita itu akan memberikan jawaban sesuai dengan pertanyaan yang dapat digambarkan oleh ustadz yang memberikan jawaban. Kalau dikatakan umpamanya, oh itu harta bersama, umpamanya ya harus dibagi. Kalau bicara bagaimana sikap agama kita, ya jelas Islam menghormati kepemilikan orang lain. Makanya ketika seorang suami meninggal, istri dapat warisan, anak-anak dapat warisan, orang tuanya dapat warisan. Ketika yang meninggal suami posisinya. Ketika istri yang meninggal, suami dapat warisan dari istri. Begitu pula sebaliknya. Maka apabila orang sang ibu mengatakan memang bapakmu nggak punya usaha. Karena begini, laki-laki itu punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Boleh jadi ini usaha memang usaha bersama. Sang boleh jadi modalnya dari ibu atau gimana. Sang bapak ini selama ini memberikan nafkah dari hasil kerjanya dia di tempat itu. Diberikan nafkah. Boleh jadi dia kerja sama ibunya, anggap seperti itu. Membantu ibunya. Dia dapat uang, uangnya diberikan kepada istrinya. Nafkah. Dari istri-istri memberikan gaji. Apabila terjadi sengketa, maka ini ranahnya bukan ranah fatwa, maka ranah hukum. Ke pengadilan. Makanya tanyakan tadi, ada buktinya enggak? Kalau memang usaha itu usahanya ibu. Bapak ini membantu sekedar dapat gaji umpamanya. Seperti orang yang di sebuah perusahaan, dia bekerja di situ, dia membantu di sana, ya dia dapat gaji. Tapi perusahaan nggak jadi milik dia, tetap milik ownernya. Maka perlu dipastikan dulu,
apakah memang pemilik usaha ini adalah ibu? Bapak itu karena nggak punya pekerjaan, akhirnya dipekerjakan oleh istrinya di tempat itu. Sehingga dia dapat gaji. Bukan sebagai owner. Kalau memang seperti itu, ya sudah meninggal, selesai. Tapi kalau enggak, Bapak di situ juga tanam modal, Bapak sebagai pemilik. Oh, kalau ini ranahnya nanti ke pengadilan. Mana bukti-buktinya? Kalau memang sang bapak sebagai pemilik. Tapi kalau bicara peran usaha, mungkin terlihat sama masyarakat. Seperti anak kalau bekerja di sebuah tempat, ya orang lihat. Ada Syafiq kerja di situ. Nah, anak kerja di sana. Tapi tidak otomatis tempat kerjaannya jadi milik anak. Anak sebagai pegawai yang mendapatkan imbalan atas apa yang anak kerjakan. Tadi juga sang bapak, sang suami ini boleh jadi dia membantu sang istri dan untuk mendapatkan imbalan atas apa yang dia kerjakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustaz, ini dari Brisbane, izin bertanya, bagaimana kalau kita sebagai orang tua di rumah membicarakan teman dari anak kita kepada anak kita untuk nasihat yang kebetulan Tunggu. anak itu bukan anak yang baik untuk dijadikan contoh, supaya anak kita tidak menjadi seperti anak yang tidak baik itu. Apakah ini ghibah Ustaz? Jazakumullah khairan. Naam, ahibati fillah. Menyebutkan kesalahan orang itu ada yang bukan ghibah. Disebutkan oleh para ulama ada 6 perkara menyebutkan kesalahan orang yang tidak masuk ghibah. Yang pertama, mutadzallimin. Kita orang yang dizalimi. Maka ana laporan, umpamanya seorang istri laporan kepada orang yang dapat menyelesaikan urusannya kepada kepolisian, suaminya melakukan KDRT, ini kan menyebutkan kesalahan. Suaminya tidak memberikan nafkah, nggak apa-apa. Ini orang yang dizalimi melaporkan sebuah kezaliman untuk mendapatkan keadilan. Wa mu'arrifin. Mu'arrif itu sekedar memberikan ta'rif. Ta'rif itu pengenalan. Contohnya, engkau tahu sama fulana. Fulana yang mana? Fulana itu, fulana binti fulan. Gak tahu dia. Itu loh fulana yang pernah kena kasus. Oh iya tahu. Jadi sekedar untuk mengenalkan. Karena orang ini gak tahu. Namanya Zainab, banyak Zainab ini. Yang Zainab yang mana? Itu yang sempat kasus tuh. Oh iya, jadi tujuannya bukan menceritakan keburukannya, tapi hanya untuk mengenalkan. Kalau ada yang lainnya, jangan mengenalkan dengan aibnya. Kenalkan dengan kebaikannya. Itu loh fulana yang suka berbagi umpamanya. Kemudian yang ketiga, wa muhadzir. Muhadzir ini untuk mewanti-wanti. Dalam rangka memberikan penjelasan agar tidak dekat-dekat sama fulan. Engkau jangan berkawan sama fulan. Tadi bapak. Loh kenapa ayah? Sudah jangan. Enggak ya anak suka sama fulan. Fulan baik kok. Fulan itu seperti ini, seperti itu. Jangan dekat-dekat sama fulan. Bahaya. Oke siap. Ranahnya tahdzir. Untuk memperingatkan orang supaya selamat dari keburukannya fulan. Ada satu perempuan suka utang sana, utang sini, gak bayar. Ada pendatang baru nih. Teman-teman di Australia, Masya Allah, dideketin sama fulana. Kita tahu fulana ini utangnya di mana-mana dan tidak bayar. Bolehkah kita mengatakan kepada fulana, hati-hati sama fulan? Boleh. Untuk menyelamatkan dia. Karena sudah banyak korbannya. Kemudian yang keempat, wa mujahirin fisqan.
ini orang yang berbuat dosa terang-terangan, dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak menutupi aibnya, dia membongkar aibnya. Yang seperti ini pun pantas untuk dibicarakan. Makanya ada orang-orang yang memang berbuat dosa terang-terangan. Diomongin orang ya suka aja, bahkan sebagian public figure itu dia berbuat salah, melakukan satu tindakan memang untuk dikenal sama orang, untuk dibicarakan sama orang. Kemudian yang kelima, mustaftin, minta fatwa. Kalau mutadzalimin itu minta ditegakkan keadilan, ini minta fatwa. Seperti seorang istri mengatakan, Ustadz, ana mau tanya, ana punya suami itu seperti ini. Sholatnya itu Ustadz telat-telat Ustadz. Kemudian dia tidak memberikan nafkah Ustadz. Kemudian dia suka pulang malam. Apa sikap ana Ustadz? Nah ini minta fatwa. Apa yang harus dilakukan? Apakah ana harus gugat cerai? Apa-apa. Kemudian yang keenam adalah orang yang meminta pertolongan dalam merubah sebuah kemungkaran. Seorang tetangga melihat tetangganya nih kayaknya tempat pembuatan narkoba. Oh pokoknya udah gak benar. Kita boleh telepon polisi, Pak Polisi. Ada sebuah kemungkaran kejahatan yang dilakukan oleh Fulan bin Fulan. Oh tujuannya apa? Kita menyampaikan ini bukan untuk ngomongin dia. Tapi untuk mencari pertolongan atau bantuan dalam mengingkari kemungkaran yang terjadi. Maka itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Jadi ada tujuan yang benar yang sesuai syariat dan tidak bisa sampai ke sana kecuali dengan melakukan ghibah ini. Dengan ngomongin keburukan. Karena ghibah itu kan dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak sukai gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Bagaimana kita menanggapi orang yang suka meneropong kita sampai-sampai dia suka menggibahi kita ke teman-teman yang kita kenal juga? Apa perlu kita membela diri atau kita diamkan dan jauhkan saja Ustadz? Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Apa sikap kita sama orang-orang yang suka pakai teropong? Ya, tergantung kondisi dan keadaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan khudhil afwa. Khudhil afwa. Ambillah maaf itu sebagai pedoman hidup. Jadilah orang-orang yang pemaaf. Udah maafin. Wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada kebaikan. Ini ada orang berbuat salah, kadang-kala orang tuh nggak ngerti. Perlu kita kasih tahu, maka perintahkan kepada kebaikan, jangan diam aja. Kesian fulan. Kita kan kadang-kadang mengatakan, aduh biarinlah, anak dapat pahala. Kesian fulan, pahalanya kau ambil. Maka sebagai bentuk rasa kasih kita kepada dia, perintahkan kepada kebaikan. Ini orang. Kasih tahu, kasih nasihat. Tapi ada orang-orang yang gak bisa dikasih nasihat. Wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang bodoh. Susah sudah. Ya udah berpaling. Nah, di antara sikap kita memberikan maaf kepada orang itu dan menyuruh dia berbuat baik, ya kadang-kala kita berbagi hadiah sama dia. Kirimkan hadiah sama dia. Kemudian kita berusaha mengambil hatinya. Kita tahu dia ngomongin kita sampai minta maaf ya. Aku memang banyak salahnya. Tolong kalau engkau melihat kesalahanku, kasih nasihat aku ya. Ini yang perlu dilakukan. Sehingga orang ini jadi malu. Gak perlu ngomong, aku dengar engkau ngomongin aku ya. Engkau neropongin aku, engkau ngomongin kesalahan-kesalahanku. Engkau bercermin lah, engkau juga banyak salah. Enggak. Itu tidak menyelesaikan masalah. Tapi engkau datang kepada orang ini bukan untuk klarifikasi, tapi untuk minta nasihat.
Aku ini banyak kesalahannya ya. Kalau kau ngeliat kesalahanku, nasihatin aku ya. Engkau pakai telepon, pakai WA, pakai apa aja lah. Karena aku kepingin jadi lebih baik. Jazakallah khair. Allah Azza wa Jalla mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dilakukan sama orang itu dengan kebaikan. Karena muslim itu hidup gak sia-sia. Dia hidup dalam rangka mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau ketemu orang-orang yang pakai teropong ini, ya kita kasih nasihat. Tujuan hidup kita adalah mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita sehingga kita jadi omongan orang, jadi teropongan orang, dan gunakanlah masukan-masukan itu untuk memperbaiki diri sehingga engkau lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Canberra, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Izin pertanyaan di luar tema. Ini mengenai mahram. Apakah sepupu laki-laki dari ayah yang kakak beradik, sama-sama ayah yang kakak beradik, itu mahram terhadap sepupu yang wanitanya? Itu Ustadz pertanyaannya. Tunggu. Nah, mungkin bisa dengan contoh. Silakan. Baik, jadi si A laki-laki punya ayah. Siap. Si B perempuan punya ayah. Ayahnya ini berkakak adik, sama-sama ayah. Tunggu, kakak adik. Kakaknya Ya, ini saudara apa? Bapaknya dua orang. Bapaknya A sama B ini saudara. Kakak adik, betul. Siap. Si A laki-laki, si B perempuan. Ayahnya A dan ayahnya B itu kakak adik. Oke, siap. Jadi mereka sepupuan tapi laki dan perempuan. Kok sepupuan? Kan saudara. Yang A sama B ini yang sepupuan. Iya, Oke. A dan B sepupuan, Ustaz. Nah. Ayah, orang tuanya yang kakak adik itu ayah, sama-sama ayah. Siap. Ya, nah apakah A bisa menjadi mahramnya B? Siap. Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, jamaah rahimakumullah. Ini pertanyaan menarik sekali ya. Kenapa Anda katakan pertanyaan ini menarik sekali? Karena kita itu hidup di masyarakat yang sudah mulai lupa dengan urusan mahram ini. Semua dianggap saudara sama mereka. Sampai anak kadang kala ketemu sama orang, anak tanya sama dia, "Fulan siapa?" "Oh, kakak Ustaz." "Kakak apa?" "Kakak sepupu," katanya. Bukan kakak beneran. Jadi kalau mau tahu mahram, itu Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 23. Coba kita baca ayat ini ya, ayat mahram ini. Ayat 23 dan sebenarnya di sebelumnya di ayat 22 itu berkaitan dengan istrinya bapak. Istri bapak itu bukan ibu kita kan? Bukan, istri bapak bukan ibu kita. Istri bapak ya istrinya bapak. Bukan ibu kita. Ibu kita adalah yang melahirkan kita. Istri bapak itu mahram. Bapaknya punya istri 4 umpamanya. Maka mahram sama anak-anaknya semuanya. Yang bukan ibunya gitu loh. Baik. Coba dibaca. Bismillah. Di surat An-Nisa ayat 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان عفوا غفورا رحيما. Nah, Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu menantu. Dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Barakallahu fikum. Yang tanya dari mana? Dari Canberra? Ya Ustadz, dari Canberra Ustadz. Taib. Ada nggak sepupu di sini? Ada anak-anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, anak-anak perempuan dari Berarti saudara-saudara keponakan. laki-laki. Itu keponakan. Wait. Jadi bicara orang ini nggak boleh nikahi ibunya. Orang ini nggak boleh menikahi anaknya. Nggak boleh nikahi saudaranya, amatinya, khalatinya, anak saudara laki-laki, anak saudara perempuan, keponakan. Jadi kalau sepupu bukan mahram. Boleh mereka menikah. Jadi walaupun ayahnya sama iya, ayahnya. Yang mahram ini sang ayah mahram. Ayahnya si A itu mahram sama si B. Tadi kan bicara si A laki-laki. Ya. Punya bapak. Si B perempuan punya bapak. Bapaknya si A itu mahram sama si B. Ya. Keponakan. Ya. Tapi si B nggak mahram sama si A. Nggak ada, bukan mahram. Maka ini yang perlu diluruskan. Anak makasih banyak dengan pertanyaan ini. Karena kadang-kadang di masyarakat dianggap saudara gitu ya. Seperti itu, sepupuan itu saudara, nggak boleh nikah. Lu boleh nikah. Yang nggak boleh nikah tadi Allah sebutkan semua di surat An-Nisa ayat 23. Ini boleh nikah gitu loh. Walaupun mungkin di sebagian masyarakat mereka nggak suka, nggak apa-apa, kok nggak suka, nggak apa, tapi jangan mengharamkan yang halal gitu loh. Mungkin seperti itu. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya minta nasihat. Saya dan saudara saya sudah tidak bertegur sapa 4 tahun belakangan ini. Saya tidak tahu kesalahan saya dan dia susah sekali dan saya susah sekali menjalin silaturahmi dengan dia. Menurut ibu dan saudara saya yang lain, kalau dia ditanya kenapa, dia jawabnya hanya mengatakan benci dan tidak ingin ada hubungan apa-apa dengan saya, dan dia berjanji akan menebarkan fitnah kebencian tentang saya kepada orang lain. Ibu dan saudara saya sudah berusaha untuk mendamaikan kami. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Jazakallahu khair. Jamaah rahimakumullah. Jadi memang kita tahu ada asap, ada api.
Yang perlu dicari tahu adalah apinya itu apa. Kesian saudara kita ya kalau harus hidup dengan penderitaan. Boleh jadi apinya itu iri dan dengki. Karena yang bertanya mungkin dikasih keluasan rizki. Yang bertanya dikasih keluarga yang harmonis. Maka ini juga pelajaran buat kita semua jamaah. Tidak semua yang kau miliki harus engkau omongkan sama orang. Engkau tunjukkan sama orang. Karena tadi semua orang yang punya nikmat itu ada yang hasad nantinya. Bagaimana Nabi Yakub melarang Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Padahal mimpi itu mimpi indah gitu loh. Tapi jangan. Jadi apa sikap yang harus dilakukan? Ketika engkau bisa berjumpa, maka jumpailah. Karena memang orang itu kadangkala masalah jadi besar karena kita jarang ketemu. Tapi ketika kita ketemu, apalagi ini saudara mungkin punya kenangan kecil. Atau boleh jadi masalahnya ada pilih kasih dari orang tua. Ada masalah lah. Maka coba ketemu. Kalau yang ada kan yang gak pernah ketemu. Hanya tanya sama ibu, sama saudara. Engkau berusaha ketemu. Ya ini usaha. Engkau berusaha untuk berbuat baik kepada dia. Apalagi sekarang Masya Allah ada banyak kemudahan ya. Kita bisa pesan online, makanan. Atau apa kirimkan sana. Kalau dia punya anak, anaknya mungkin dikasih hadiah. Berusaha untuk berbuat baik. Itu intinya. Kata Allah Azza wa Jal. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Nggak sama. Kebaikan dengan keburukan itu nggak sama. Tapi menghadapi orang manusia yang berbuat buruk sama kita. Allah kata idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Bukan yang sama dengan keburukan itu. Bahkan bukan yang lebih buruk. Berusaha. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Permusuhan yang terjadi itu bisa berubah dengan sikap ini. Ini usaha ya. Belum tentu dia berubah. Tapi kita sebagai seorang muslim yang taat sudah melaksanakan tugas kita. Seperti cerita seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, aku punya kerabat, aku punya keluarga, asiluhum wa yaqta'unani, aku berbuat baik kepada mereka, menyambung rahimku, mereka memutuskannya. Uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya, aku berbuat hal-hal yang bagus sama mereka, mereka berbuat hal-hal yang buruk kepada aku. Maksudnya gimana? Kata Nabi SAW, kalau engkau benar seperti yang engkau katakan, engkau seperti menebarkan abu panas kepada mereka. Dan akan tetap ada malaikat yang menolongmu dan membantu. Dan disinilah orang yang menyambung silaturahim walaupun diputusin akan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambung rahim itu bukan yang bales-balesan ya. Dia kan ada orang berkunjung, ini ngasih hadiah, ini berbagi hadiah. Bukan. Ya itu sudah alhamdulillah udah nyambung rahimnya. Tapi yang disebut al-wasil, orang yang cinta dengan rahim dan menyambungnya, adalah orang yang apabila rahimnya diputuskan, dia sambung. Dia sambung itu rahimnya. Ada usaha dari dia dan tentunya pahala itu sesuai dengan kelelahan, dengan effort, dengan energi, dengan uang yang dikeluarkan. Maka teruslah berusaha berbuat baik. Kirim surat kepada dia, kau cari tahu mesti ada kesalahan. Cuma kadang-kadang memang kita ini gak merasa jemaah. Gak merasa. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah Ustadz punya tips untuk menghindari ghibah dengan sopan di kumpulan yang saat itu lagi bicara atau bergibah dengan bergibahin orang lain? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bicara tips menghindari ghibah. Bukan kita mau ghibah, tapi menghindari majelis yang di situ sedang terjadi ghibah. Sedang makan bangkai nih. Semua pegang garpu, semua pegang pisau ya, lagi motongin ya. Kira-kira orang yang lagi makan, apa yang menyebabkan mereka berhenti makan? Yang pertama, ketika dikasih tahu makanannya beracun. Oh, berhenti dia. Yang kedua, ketika ada sesuatu yang lain yang lebih besar daripada makanan ini, lebih nikmat dari makanan ini. Jadi orang kalau ada makanan, mamanya dikasih ayam ya, kemudian disuguhkan sama dia makanan yang lebih lezat, lebih mahal, lupa sama ayam. Makan yang itu. Berarti yang bisa dilakukan satu dari dua hal tadi. Yang pertama, imma kita ngasih tahu makanannya beracun. Yang kedua, imma kita cari topik lain yang lebih besar. Yang lebih menarik untuk dibicarakan. Apa topik besar lain? Ya boleh jadi ada kejadian-kejadian yang menegangkan yang mereka nggak tahu. Ada bahan lah. Ada bahan yang bisa ditawarkan kepada para majelis ini untuk pindah topik. Kalau kita nggak bisa yang pertama ngasih tahu kalau itu nggak boleh. Itu beracun. Atau jamaah, mereka ghibain, kita puji. Mereka ghibain, kita puji. Oh, fulana itu kayak gini. Iya, tapi fulana Masya Allah loh. Ana pernah ketemu kemarin tuh fulana Masya Allah ya. Siapa sih nggak berbuat semua berbuat salah, tapi fulana itu Masya Allah. Fulana itu kayak gini, kayak gini. Mulai kita sebutkan kebaikannya. Nabi SAW mengatakan, man kaffa, apa lafaz hadisnya? Irda akhihi, barang siapa yang belain kehormatan saudaranya, maka Allah akan belain kehormatan dia. Maka apa tadi kita udah mau ngasih tahu, mereka tahu hukum semua, diingatkan gak mau ingat, topik lain juga gak pindah, sudah topik yang ketiga kita puji fulan. Oh, fulan memang berbuat salah, aku tahu sih, tapi fulan itu baik loh. Mesti orang punya kebaikan. Dan di sini ketika seorang fokus dengan kekurangan yang ada, benci sama orang itu. Sampai dalam kehidupan suami istri, bagaimana Nabi SAW mengatakan la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh tuh suami yang beriman benci sama istrinya beriman, nggak boleh. Beriman loh, ini orang-orang beriman. Bukan orang kafir, orang beriman. Terus bagaimana supaya kita tidak benci? In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada perilaku-perilaku yang tidak dia sukai, bukankah ada yang lain yang dia sukai? Maka bagaimana kita membuat orang itu melihat kepada kelebihan, bukan melihat kepada kekurangan. Jamaah, kita semua punya kekurangan. Kelebihannya disebutkan. Dengan cara itu insya Allah majelis itu akan berubah. Ya udah kalau bicara kesalahan mamanya, fulan tuh kayak gini loh. Tapi memang punya kesalahan fulan seperti yang kau sebutkan tuh. Siapa yang mau ngasih tahu deh? Yo. Siapa yang mau ngasih nasihat? Jadi majelisnya itu jadi majelis munasoha untuk saling menasihati. Oke, kesalahannya apa? Tadi sebutkan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kesalahannya fulana. Tapi kelebihannya banyak loh. Tapi kekurangan ini kita harus kasih nasihat. Pertanyaannya, siapa di majelis ini yang akan kita utus untuk kasih nasihat? Barakallahu fiik. Nah.
Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan putaran kedua dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya, Ustadz, kalau seumpama suami saya ini jadi saudara susu sama misanannya. Nah, misanannya itu punya anak perempuan. Apakah itu mahram untuk suami saya, Ustadz? Jazakallahu khair. Iya. Jadi fulan, si A sama si B ini misanan. Betul? Betul, Ustadz. Misanan. Tapi selain misanan, dia punya hubungan lain. Yaitu saudara susu. Iya, betul. Si B punya anak. Perempuan. Iya, betul, Ustadz. Iya. Ketika yang dilihat misanan, maka si B bukan mahram. Tapi ketika jadi saudara susu, maka anaknya si B, kalau tadi ini misanan, maka anaknya si B bukan mahram. Tapi karena mereka saudara susu, maka anaknya si B jadi keponaan buat dia. Bukan keponaan misan, tapi keponaan susu, keponaan saudara. Jadi dia mahram. Karena Nabi SAW mengatakan ar-radha'ah itu mengharamkan seperti mengharamkannya nasab. Jadi kalau seperti nasab, kakak beradik, bukan kakak beradik ya. Seorang kakak nggak boleh nikahin anaknya, anak perempuan saudaranya. Dan ketika dia jadi saudara susu sama seperti nasab tadi. Bisa difahami? Nah, Sydney. Mana hilang jamaahnya? Afwan, Ustadz. Nah. Ya, nah. Udah dimengerti? Ustadz. Ya, siap. Ngerti, Ustadz. Barakallahu fiik. Nah. Baik Ustadz, putaran kedua dari Brisbane Ustadz. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Ya, mohon maaf Ustadz jika di luar tema. Bagaimana hukumnya seseorang memajang sajadah atau mukena yang ia jual ketika menghadap Ka'bah atau sedang berada di masjid? Apakah hal tersebut termasuk yang diperbolehkan ataukah ia terkena hadis larangan berjual beli di masjid? Jazakumullah khairan. Tunggu. Dia ini jualan sejadah. Ya, atau dia mukena. Jualan mukena. Atau dia jualan sarung. Ya. Kemudian sarung yang dia jual dia pakai. Dia pakai. Ada mereknya. Ada mereknya dan tokonya. Iya, mereknya ada tokonya. Iya. Siap. Tujuan dia apa? Totolan Ustaz. Jualan. Masa totolan? Tujuannya sholat lah. Masa tujuannya? Ya, iya, tapi kan ada yang sholat gitu, tapi ada yang cuma majang sajadahnya aja gitu loh Ustaz. Loh itu berarti ini kembali kepada innamal a'malu binniyat ya. Kembali kepada niatnya orang itu. Kalau niatnya orang itu memang berdodolan tadi. Niatnya itu memang jualan, niatnya itu mau promosi di masjid ini itu, maka nggak boleh. Tapi kalau niatnya enggak, jadi memang anak pakai ini. Ya memang kayak mamanya ada orang pakai baju yang memang dia jual. Baju itu dia jual di toko dia. Atau tadi sejadah dia jual. Tapi niatnya dia mau sholat dengan sejadah ini. Mungkin ada orang tertarik mau beli, alhamdulillah gitu loh. Tapi dia tidak niat untuk promosi di sana dan dia tidak melakukan promosi. Insya Allah nggak apa-apa. Cuma tadi kembali kepada niat ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan putaran kedua dari Port Ustadz. Afwan di luar tema. Nah, tafadhali. Apa hukumnya membaca doa iftitah tapi imam sudah membaca surat Al-Fatihah atau surat lain ketika masbuk dalam salat yang dibaca jahar Ustaz? Barakallahu fiikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah.
kita penting sekali untuk mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Sehingga seorang yang faham, dia tidak akan melakukan yang sunnah sehingga dia kehilangan dengan yang wajib. Ketika imam membaca, maka kewajiban makmum itu adalah mendengarkan. Kalau dia mau baca, yang diperbolehkan itu membaca Al-Fatihah. Apabila dia belum baca Al-Fatihah. Karena kan memang kita tahu adanya khilaf di antara para ulama apakah makmum wajib baca Al-Fatihah atau tidak. Tidak artinya nggak apa-apa dia baca, tapi nggak wajib gitu. Maka di sini apabila imamnya membaca dan imamnya baca, kalau imamnya baca Al-Fatihah kita dengerin. Tapi kalau ternyata imamnya baca surat dan kita belum baca Al-Fatihah, maka boleh kita membaca Al-Fatihah. Tapi tidak dengan iftitah tadi yang disebutkan. Jadi ketika imam sudah baca, hendaklah engkau bertakbir. Udah, iftitah kan sunnah memang. Sedangkan engkau punya kewajiban mendengarkan bacaan imam. Maka dengarkan imammu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Tanggal 1 Desember. Assalamualaikum Ustadz dari Canberra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Ustadz. Saya punya kakak yang selalu ngeluh dan ceritain masalah rumah tangganya Ustadz dan juga orang tua. Istilahnya saya kan karena saya jauh sama dia ya Ustadz ya. Nah, dia ini terus, di tempat lain gitu? Iya di Jakarta Ustadz, Indonesia. Oke, siap. Nah dia selalu ngeluh tuh sama saya, mungkin mau berbagi kali unek-uneknya Ustadz ya. Nah tapi kalau saya nasehatin, saya kasih tahu, karena kan posisinya kalau sikap bapak kita kan kita udah tahu kayak gitu ya Ustadz. Nah saya selalu bilang udah sabar. Nah tapi kalau saya nasehatin dia selalu marah Ustadz dan selalu bilang lu bukan nyelesain masalah, malah lu kayaknya nyalahin gua, katanya kayak begitu Ustadz. Nah jadi sikap apa yang harus saya ambil ya Ustadz untuk menyikapi sikap kakak saya seperti itu gitu loh Ustadz. Siap, berarti gini, anak-anak mau tanya. Jadi benar-benar kakak ini cari solusi. Betul? Iya, cuman untuk apa sih, untuk dibilang cari solusi udah saya kasih tahu gitu loh. Udah saya bukan kasih tahu, kasih solusi apa enggak? Solusinya saya kasih solusi Ustadz. Nah, tapi dia nggak mau denger, yang ada dia marah-marah. Nah, solusinya tadi sabar. Sabar dan juga udah toh saya bilang bapak kita kan kayak begitu, udah tahu dari dulu. Ya udah itu orang tua, saya bilang begitu. Solusinya saya nggak tahu apa yang mau saya kasih solusi. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Siap, Ustadz. siap. Ini penting ini penting. Gimana ya Ustadz? Nah, terima kasih Ustadz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Iya jemaah, memang ada orang-orang yang curhat untuk mengeluarkan unek-unek di dirinya. Setelah itu dia tenang. Tapi jangan sampai curhatan ini ghibah, itu yang berbahaya. Dia nggak minta solusi, dia cuma mau menceritakan kejelekan orang. Tapi ketika memang cari solusi, tadi dikatakan kakaknya cari solusi. Memang dia punya masalah, sama bapak punya masalah ya. Bapak, mungkin kita tahu bapak kita sikapnya seperti ini dan seperti itu. Dalam agama apa yang harus kita lakukan? Tadi umpamanya ada pertanyaan, bagaimana kakaknya atau saudaranya nggak bertegur sapa? Sudah lama. Dan juga 4 tahun tadi disebutkan. Dan juga mengungkapkan ancaman-ancaman dia tidak akan menyapa dan dia akan melakukan fitnah dan itu. Nah ini kan cari solusi. Kita benar-benar harus cari solusi. Kesian ketika orang itu memang sedang mencari solusi. Memang kita tahu solusi terbaiknya adalah sabar. Kadang-kadang memang solusinya cuma sabar. Tapi ada yang enggak. Bagaimana seorang adik ini memotivasi kakaknya. Dikatakan, kak, iya kak, insya Allah jadi pahala buat engkau kak. Betul bapak kita seperti yang kau sebutkan. Ini insya Allah jadi pahala buat engkau. Dan engkau mampu menghadapi itu semuanya. Dan boleh jadi Allah pilih dirimu untuk itu. Jadi dibesarkan hatinya ya. Sehingga dia merasa, oh ya aku mampu menghadapi hal ini.
Nah itu mungkin termasuk solusi. Karena kadang solusinya itu memang kakak tahu juga nggak ada solusinya. Tapi bagaimana seorang adik menguatkan kakak, memuji kakaknya, engkau Masya Allah, engkau dari dulu memang anak pilihan, engkau yang selama ini kuat menghadapi masalah-masalah itu. Engkau dengan semua masamu yang besar ternyata engkau mampu menghadapinya. Ini juga solusi. Solusi membuat dia jadi, aku akan hadapi. Sambil didoakan. Dan kalau ada solusi lain, kasih ke solusi lain. Kadang-kadang masalah fulus, abah ini minta fulus ini, terus macam. Ya kak ya, aku kirim sesuatu ya. Buat engkau, tapi ini nanti engkau yang ngasih, bukan aku gitu loh. Jadi termasuk usaha untuk memperbaiki. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari Kuala Lumpur Ustadz. Masya Allah, baru muncul Kuala Lumpur nih. Nah, tafadhali. Iya Ustadz. Ustadz mengenai niat tadi Ustadz, bagaimana jika kita menceritakan sesuatu kepada orang lain tanpa menyebut namanya Ustadz? Apakah termasuk dari membuka aib atau hanya sebatas dosa gitu loh Ustadz? Jadi kita menceritakan tanpa menyebut namanya, tapi di hati kita itu ya tersiratlah Ustadz bahwa ya kita ngomongin orang gitu Ustadz, ngomongin si fulana itu gitu Ustadz. Tujuannya apa? Sebatas pada saat kita ngobrol gitu Ustadz, kadang kita ngobrol sama teman ada suatu kasus gitu Ustadz, jadi Siap. kita bercerita menceritakan kasus yang lainnya, sama, ada kasus lain. Ya, Siap. Betul Ustadz. Nah, syai bisyai yuzkar. Kadang-kadang memang di majelis itu ada satu cerita kemudian nyambung cerita lainnya ya. Kalau ternyata memang umpamanya dia cerita tentang satu permasalahan, satu akhlak yang buruk. Dan kita tahu ini akhlak yang nggak baik. Lalu kita, ada, anu juga pernah kejadian kayak gitu. Tapi kita tidak menyebutkan namanya. Dan orang yang di majelis juga tidak tahu. Tidak tahu. Karena kalau tahu sama aja riba. Kalau mama gini, aku nggak menyebutin nama ya, tapi insya Allah kalian udah paham gitu. Sama aja riba. Tapi kalau dia nggak, aku juga pernah punya kejadian. Artinya kita menceritakan kejadian itu untuk pelajaran umpamanya buat orang-orang. Makanya kita harus lebih berhati-hati. Ada satu hal yang jangan sampai majelis itu tidak ada nasihat di sana. Kita perlu mengajak orang-orang itu untuk menjadi lebih baik. Kita kalau melihat ada cerita-cerita para ulama yang menghadapi orang yang pemarah, kemudian gimana sikapnya, ada orang yang nipu, yang nama-nama itu disembunyikan, nggak tahu kita. Maka nggak apa-apa. Asalkan tadi kita punya niat memang ya untuk ngobrol, untuk saling memberikan masukan, untuk saling menguatkan. Memang ada orang kena tipu, engkau kena tipu, iya ini, aku juga pernah. Ada fulan tukang tipu itu. Ini untuk menguatkan dia. Oh ternyata lebih parah engkau ya. Iya udahlah sabarlah, insya Allah kasih ganti yang lebih baik. Itu mungkin yang perlu dijadikan niat ya. Ketika seorang menceritakan tentang orang lain. Tapi sekali lagi jemaah, sibukkan diri kita dengan diri kita. Kita tidak akan ditanya tentang mereka. Kita akan ditanya sama diri kita, dan tema kita, jangan pakai teropong. Pakailah cermin. Sehingga orang yang suka pakai cermin, dia itu akan selalu berusaha tampil baik. Bagaimana kalau cermin itu cermin untuk jiwamu? Adapun kesalahan orang, kalau engkau memang benar melihat ada kesalahan orang, silahkan. Engkau tahu apa yang harus engkau lakukan? Memberikan nasihat, bukan malah dijadikan bahan obrolan. Barakallahu fiik, itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp,
Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.